Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah Kali Ciliwung yang berbatasan dengan Jalan Manggarai Utara 2. Jalan Manggarai Utara 2 ini menghubungkan stasiun Manggarai ya, satu arah menuju ke arah Matraman melewati jembatan yang memisahkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Di depan kita itu adalah rumah-rumah warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung dan masuk ke kawasan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman. Area di mana kita berdiri ini adalah kawasan Manggarai dan masuk ke dalam Jakarta Selatan. Bila kita perhatikan lebar dari Kali Ciliwung yang ada di sini, kita mendapatkan kemungkinan hanya 15 sampai 20 meter. Tentu cukup jauh dibandingkan dengan Kali Ciliwung yang sudah dilakukan normalisasi di sekitar Kampung Pulo dan Bukit Duri yang ada menjelang ke arah Kampung Melayu. Panjang dari Kali Ciliwung sendiri itu adalah 120 km. Alirannya dari arah kawasan Puncak sampai ke arah Manggarai, ya tadinya aliran lama Kali Ciliwung melewati area di sekitar Matraman, kemudian terus menuju ke arah Kuitang, ya Istiqlal, kemudian pecah ke arah Gunung Sahari dan ke arah Jalan Gajah Mada. Sedangkan sebagian besar airnya dilewatkan ke Kanal Banjir Barat ya dan terus menuju ke kawasan utara Jakarta. Di tahun 2015 ya Kementerian PUPR dan Pemprov DKI melakukan ya, perencanaan program normalisasi Kali Ciliwung yang karena sudah dianggap ya secara kapasitas tidak lagi mencukupi ya dikarenakan adanya penyempitan dari beberapa lokasi ya yang menyebabkan banjir ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kita akan lihat dulu di sini ada peraturan bahwasanya dilarang mendirikan bangunan di atas ya, di atas kali atau saluran. Nah, apakah bangunan yang depan mendirikan di atas kali atau saluran? Kita tidak tahu yang depan sana apakah tanahnya itu adalah punya sertifikat ya ataukah bangunan semi permanen yang bermunculan belakangan ya, mungkin nanti bisa dicek bersama Kementerian ATR ya atau BPN. Baik, kita kembali ke program normalisasi Kali Ciliwung yang dicanangkan ya Kementerian PUPR pada waktu itu ada 4 paket ya. Yang pertama kurang lebih panjangnya adalah 4,5 km dan itu dari arah pintu air Manggarai sampai ke jembatan Kampung Melayu. Area ini merupakan area yang termasuk dalam paket pertama dan seperti kita ketahui sampai saat ini belum dinormalisasi. Pekerjaan yang selesai kurang lebih baru 35 ya, hampir 36%, dan itu kita bisa lihat di sepanjang Kampung Pulo yang berbatasan dengan Bukit Duri. Di tahun 2015-2016 pembuatan tanggul ya, pelebaran kali sudah dilakukan di sana, sempat ada perlawanan namun akhirnya warga memahami fungsi dari tanggul dan juga jalan inspeksi yang ada di area tersebut. Paket kedua itu adalah dari arah jembatan Kampung Melayu sampai ke arah jalan jembatan Kalibata. Jembatan Kalibata sendiri seperti yang kita pernah liput sebelumnya itu berada di sekitar Rawajati yang baru kemarin di tahun 2022 di akhir November mulai ya diratakan dan dibongkar. Nah, kita coba telusuri ya dari arah Jalan Manggarai Utara 2. Kita akan ke Jalan Manggarai Utara 1 melewati area di sekitar sini. Jalan ini agak menyempit ya dikarenakan memang warga di sini melakukan aktivitas ya berdagang, nampaknya juga menaruh kayu ya di area jalan yang berada menjelang
bawah dari rel kereta ya di bagian atas. Di sisi kiri itu adalah Kali Ciliwung yang kita langsung beriringan berjalan bersamanya ya. Di depan sana itu adalah belokan dari Kali Ciliwung yang sebelumnya sempat kita lihat terdapat beton-beton seat pile yang belum dimanfaatkan kembali ya, sejak mungkin waktu itu pekerjaan normalisasi atau mungkin pekerjaan yang ada di area ini. Untuk pekerjaan paket kedua ya, normalisasi Kali Ciliwung yang ada dari Kampung Melayu, jembatan Kampung Melayu sampai ke arah jembatan Kalibata, realisasinya masih 36,5%. Ya, mudah-mudahan dengan pekerjaan yang ada di Rawajati ini segera makin bertambah area Kali Ciliwung yang sudah sesuai dengan ekspektasi atau harapan ya, lebarnya, kemudian juga kebersihannya dan kapasitas tentunya untuk menampung air. Kita melewati area rumah warga yang sebelah kiri ini, di sisi belakangnya berada di bantaran kali. Baik, paket ketiga ya itu sepanjang 6,5 km dari arah jembatan Kalibata ya sampai ke arah jembatan Condet ya, atau di sekitar jembatan tol Jor TB Simatupang. Tanggul Kali Ciliwung yang ada di sekitar area Kampung Pulau Bukit Duri itu juga sudah membawa manfaat yang cukup banyak bagi warga sejak dibuat di tahun 2016, berikut juga jalan inspeksi yang ada. Nah, air yang naik sampai ke pembatas jalan ya, permukaan jalan yang ada, jalan inspeksi tentunya tidak lagi melimpah ke rumah warga seperti hari sebelum-sebelumnya ya, di mana tanpa tanggul dan tanpa jalan inspeksi lumpur masuk sampai ke dalam rumah dan itu setinggi paha, dan proses pembersihan lumpur tersebut memakan waktu yang cukup lama. Bila kita telusuri ya area normalisasi Kali Ciliwung, yaitu akan melintasi Manggarai tentunya, kemudian akan melintasi Bukit Duri, Kebon Manggis yang tadi juga kita berada di depannya, kemudian Kampung Melayu, Kampung Pulau, Kebon Baru ya, Kebon Baru itu ada di sekitar Tebet. Lalu ada Bijara Cina, di mana di sana sedang dilakukan pembuatan sodetan Ciliwung yang masih berjalan, dan diharapkan sodetan Ciliwung itu juga dapat membantu mengurangi banjir yang ada di kota Jakarta akibat luapan dari Kali Ciliwung. Tentunya air yang melimpah dari Kali Ciliwung yang cukup tinggi dialirkan melalui 2 terowongan, nanti akan diteruskan ya lewat Jalan Otista 3 tapi di bawah tentunya, dan menuju ke Kanal Banjir Timur. Kanal Banjir Timur sendiri adalah kanal yang dibuat ya untuk memang menjadi program pengendalian banjir Jakarta salah satunya. Nah, di Kanal Banjir Timur kita dapatkan ya kapasitas kanal atau sungai yang cukup lebar, kemudian juga airnya masih kecil. Walaupun hujan cukup lebat, airnya tetap tidak tinggi ya, dikarenakan memang aliran air ke sana tidak banyak saat ini. Oleh itu si Kali Ciliwung nantinya akan diarahkan airnya ke sana apabila volume meningkat tentunya. Proses pembangunan yang ada sekarang adalah pembuatan dari penyelesaian dari gorong-gorong ya, atau inlet di mana air itu akan dimasukkan di sekitar sana. Oke, ini jalan kita akan menuju kembali ke arah stasiun Manggarai. Ya, area ini ya seperti kita ketahui, area Manggarai akan dijadikan stasiun sentral. Jadi kita juga berharap area ini dapat ditata lebih baik ya, dikarenakan akses ini sangat penting bagi masyarakat yang akan menuju ke stasiun sentral. Sebenarnya target dari PUPR untuk mencapai sungai atau lebar dari kali yang normal ya adalah sekitar 35 sampai 50 meter, itu sudah mencukupi. Bila bisa sampai 70 meter tentunya akan lebih baik. Untuk tahun 2023 Pemprov DKI ya mengajukan anggaran kurang lebih 700 miliar untuk pembebasan lahan-lahan yang ada di bantaran Kali Ciliwung.
Nah, ini yang kita ketahui, termasuk juga bangunan semi permanen yang mungkin tidak memiliki sertifikat ya, atau ada istilah bangunan liar, atau juga yang memang punya um, surat resmi bahwasannya itu adalah hak milik ya. Mungkin itu yang akan dibebaskan. 700 miliar sendiri bila dibandingkan dengan APBD DKI mungkin cukup kecil ya. Mudah-mudahan itu dapat terrealisasi dan warga yang ada di pinggir kali ya bisa direlokasi dengan membangun rumah-rumah susun dan lainnya sehingga mereka dapat hidup yang lebih layak. Kemudian tentunya menjaga kebersihan ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kawasan Manggarai sendiri kalau kita perhatikan ya, dari sejak tahun 2016 memang belum tersentuh dari program normalisasi, terutama sejak dari ujung Bukit Duri ya yang sudah dibuatkan tanggulnya, kemudian ada jalan inspeksi seperti itu, sampai ke arah jembatan yang tadi menghubungkan antara Matraman dan Manggarai dan sampai ke pintu air Manggarai di depan sana ya. Ini adalah stasiun Manggarai yang sedang direvitalisasi ya, dibuat lebih bagus dikarenakan akan menjadi stasiun sentral. Nah, rumah-rumah di sisi kanan kita ya agak ke belakang itu langsung berbatasan dengan Kali Ciliwung yang ada di sepanjang area Manggarai. Ya, inilah pemandangan akses untuk menuju ke arah stasiun Manggarai di mana banyak terdapat parkir ya, kemudian juga ada yang berjualan dan memakan sedikit dari bagian dari jalan atau badan jalan. Semoga ini masuk dalam program penataan Manggarai yang menjadi kawasan transit oriented development juga ya, di mana di sini akan ada super blok. Nah, kita kembali ke sini. Ini adalah aliran air Manggarai. Kemudian ini aliran kali kecil yang mengarah ke stasiun Manggarai di Jalan Manggarai Utara 6. Nah, jalan tersebut berada di sebelah kanan kita. Ya, kemudian ini adalah sisi belakang dari rumah yang ada di pinggir jalan mengarah ke Jalan Manggarai Utara 2. Ya. Di depan sana terdapat satu makhluk ya yang sedang beraktivitas, yang senang dengan sampah tentunya. Air di sini kita bisa bilang tidak begitu mengalir dan hitam. Nah, ini mungkin tentunya menyebabkan ya pencemaran ya dikarenakan ada sampah, kemudian limbah rumah tangga ya, mungkin sabun dan lain-lainnya. Air ini perlu dibuatkan aliran kemudian perdalam ya agar lebih lancar menuju ke arah kali. Kali sendiri, Kali Ciliwung yang ada di belakang kita tentunya perlu dinormalisasi sehingga lebarnya yang tadi 15 meter bisa mencapai 35 sampai 50 meter. Tentunya ada bagian-bagian dari bantaran kali yang akan dibebaskan untuk membuat kali lebih lebar. Lebarnya kali tentu akan membuat kapasitas tampung dari Kali Ciliwung menjadi lebih banyak dan air tidak lagi meluap. Itu adalah harapan masyarakat yang ada di sekitar sini khususnya dan masyarakat Jakarta umumnya. Nah, air yang di kali tadi ya mengalir ke arah sana dengan jembatan yang ini penghubungnya. Kemudian ada tulisan peringatan bahwasannya tidak boleh membangun bangunan ya, mendirikan bangunan di atas kali atau saluran. Ya, di depan sana nampaknya ada tempat pooling sampah ya. Semoga sampahnya tidak masuk ke dalam kali dalam hal ini. Harapan kita semoga Manggarai secara keseluruhan tentunya menjadi area yang bagus ya, area yang bersih, tertata dengan baik ya, punya stasiun yang mempertemukan berbagai rute kereta jarak jauh, kereta dalam kota, kereta KRL ya, kereta bandara dan juga kereta-kereta lainnya. Terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat, semoga Jakarta makin baik.